Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita mengawali taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memuji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah menyertai kehadiran kita pada kesempatan salat Jumat pada siang hari ini. Selawat dan salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menjadi penganutnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kerangka mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan kepada kita yang dipraktekkan oleh Rasulullah dalam kehidupan itu, khususnya dalam hal ini, dalam kaitannya hubungannya dengan umat lain, bangsa lain atau suku lain yang berbeda dari kita. Yang pertama kali Rasulullah dalam kehidupannya memberikan contoh kepada kita ketika Rasulullah bertemu dengan orang Yahudi di Madinah. Pada saat pertama kali Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ia bertemu dengan kaum Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yaitu Rasulullah memberikan kebebasan kepada mereka, orang-orang Yahudi itu, untuk melakukan ibadah. Kebebasan untuk melakukan ibadah dan kehidupan yang lainnya. Bahkan orang Yahudi itu diberikan kesempatan untuk mendirikan lembaga pendidikan, untuk mendirikan sekolah pada saat itu, sehingga ada yang dinamakan Baitul Midras. Itu lembaga pendidikan orang Yahudi yang berada di Madinah. Demikian luar biasanya Rasulullah menghargai, menghormati dan menjadikan mereka adalah mitra, dan dalam hal ini mereka mitra mendirikan lembaga pendidikan sehingga ada pendidikan yang dikenal dengan Baitul Midras itu. Contoh yang kedua, jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah menerima utusan orang-orang gereja Kristen, ya, dari Bukit Sinai, Mesir.
mereka dari Mesir itu melakukan silaturahim pada umat Islam dan Rasulullah. Dan pesan Rasulullah pada saat itu adalah lindungi mereka, siapa saja mereka. Sungguh luar biasa jamaah rahimakumullah. Rasulullah melihat bahwa lembaga yang didirikan mereka, kegiatan yang mereka lakukan dalam bentuk peribadatan maupun dalam bentuk pendidikan. Mengapa demikian? Padahal pendidikan itu mendidik anak-anak untuk menjadi orang pintar. Tapi pesan apa Rasulullah? Melindungi mereka. Mereka tidak boleh dimusuhi. Nah, kondisi yang seperti itulah jamaah rahimakumullah hendaknya kita jadikan sebagai teladan dan contoh agar kita bisa menghormati dan menghargai orang yang beragama lain di lingkungan kita, asal tidak mereka menjadi penyerang kita, tapi mereka menjadi seorang tokoh dalam bidang pendidikan yang nantinya akan menjadi orang yang baik karena pendidikan itu. Mengapa tidak dimusuhi? Orang menjadi baik atau tidak, orang itu menjadi mulia atau tidak karena kepintarannya itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan manusia baik atau buruk, kesemuanya adalah karena ketaatannya kepadanya, karena apa yang ada di dalam diri mereka adalah upaya untuk membentuk perilaku yang terdidik dan mulia. Jamaah rahimakumullah, pesan Rasulullah itu diabadikan. Mereka mengatakan lindungi mereka, siapa saja. Jadi apakah dia bodoh atau pinter? Kalau kita melindungi, tidak memusuhi, maka tidak akan menjadi musuh bagi kita. Mereka akan menjadi baik. Bahkan itu adalah langkah dakwah umat Islam, menjadikan apa yang dilakukan dalam kehidupan ini sebuah kebaikan, dan itulah yang akan menjadi contoh dalam kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, di sisi lain ketika Rasulullah menerima rombongan atau tamu yang berombongan, ketika Rasulullah menerima 60 orang rombongan Kristen dari Yaman, betapa banyaknya tamu pada saat itu dan zaman Rasulullah. Mereka diberikan kesempatan untuk berdialog. Dari dialog itulah mereka paham ajaran Islam. Dan begitulah sebenarnya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita disuruh menghormati dan menghargai, dan mereka paham terhadap ajaran yang diajarkan oleh Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau ya Rasul kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu bagaimana? Sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan. Dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai menjadi rahmat bagi umat manusia, itu justru membawa makna bagi mereka bahwa Islam itu adalah hal yang sedemikian rupa. Islam itu menjadi rahmat bagi lingkungannya, dan Islam itu menjadi kebahagiaan bagi orang yang lain, yang sebenarnya atau pada hakikatnya itu adalah ajaran Islam yang kita sampaikan kepada mereka, dan mereka faham terhadap ajaran yang kita lakukan itu.
ketika mereka diberikan kesempatan untuk beribadah, maka diberikan kesempatan pula untuk melakukan ibadah bertemu dengan Rasulullah, dan mereka, kata Rasulullah, lindungi mereka, lindungi mereka, dan mereka bebaskan untuk melakukan hidup yang tidak pernah akan diganggu sama sekali oleh orang yang beriman, tidak akan diganggu oleh orang-orang Islam. Begitu mulianya Rasulullah mengajarkan kepada kita, begitu mulianya ajaran Rasulullah yang terjadi pada saat itu, sehingga ajaran Rasulullah itu membawa kesan kepada kita bahwa yang namanya Islam rahmatan itu, Islam menjadi rahmat, menjadi kesegaran hidup, kebahagiaan hidup, dan kesejahteraan dalam kehidupan. Jemaah rahimakumullah, pesan yang keempat yang unik, yang keempat itu adalah Rasulullah mengutus seorang non-muslim menjadi duta umat muslim. Kita sekarang janggal masih bahwa orang non-muslim menjadi wakil muslim, tapi Rasulullah pernah mengajarkan dan mencontohkan itu. Siapa mereka itu? Mereka adalah Amr bin Zayanah, Amr bin Umayyah, bukan Zayanah. Amr bin Umayyah itu diutus Rasulullah mewakili kaum muslimin dalam pertemuan di antara kaum-kaum yang lainnya. Dan sebagai seorang non-muslim, ia sebagai duta, maka Amr bin Umayyah sangat membawa nilai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka tidak ingin memanfaatkan kesempatan itu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, dalam kondisi kita bangsa Indonesia, kita ini bergaul dengan, di Indonesia ini ada 6 agama resmi, 6 agama resmi, 6 agama resmi Islam, agama kita, keyakinan kita, yang kita ada. Katolik, Kristen sebenarnya bagian daripada Katolik atau sebaliknya. Ada Islam, Kristen, Katolik, ada agama Hindu, kemudian agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Keenam agama ini bergayut rukun dalam sebuah forum yang disebut dengan forum antar umat beragama. Di sanalah mereka saling menyampaikan ajaran-ajaran sendiri. Mereka tidak akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, tetapi masing-masing agama itu menunjukkan keberadaannya sebagai umat bangsa Indonesia yang saling menghormati, menghargai satu dan yang lainnya. Jemaah rahimakumullah, itulah beberapa poin, ada empat poin atau 4 ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diajarkan kepada kita, yang terjadi pada zaman Rasulullah, dan hendaknya kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka kita tidak boleh canggung menghadapi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh semena-mena menghadapi mereka, walaupun mereka kecil. Tetap kita sebagai orang ciptaan Allah, hamba Allah di negeri tercinta Indonesia ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jemaah rahimakumullah. Pesan saya di khutbah kedua ini adalah firman Allah, Qul ya ayyuhal kafirun. Kita dipesan, diperintahkan, diajarkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita diperintahkan sebagai seorang muslim berkaitan dengan orang-orang yang kafir, dalam tanda petik orang di luar Islam. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah dengan apa yang engkau sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Wala antum abiduna ma'abud. Engkau juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan aku juga tidak akan melakukan peribadatan yang engkau lakukan. Maka Islam diperintahkan untuk tegas dalam perilaku pribadi. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Kristen agamamu misalnya, Islam agamamu. Kita tidak boleh mencampur aduk. Misalnya kita melakukan mohon maaf, kita peribadatan di gereja. Wong kita punya masjid. Mengapa kita harus ibadah di dalam gereja? Karena itu la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'bud. Dan engkau juga tidak akan melakukan sholat di masjid. Terus bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Terkait dengan ibadah, mari kita lakukan ketegasan diri kita. Lakum dinukum, agamamu dan agamaku agamaku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma dafa'na minal bala' wal waba' wal amrad wat ta'un war rayh wal zalzalah wal fahsya wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi ij'al hadha baladana Indonesia baladan aminan warzuqna rizqan thayyiban hasanan wa wasi'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.
Oke, bismillah.